Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di video ini kami akan menjelaskan tentang pencegahan stunting. Jangan lupa nonton. bye-bye. Gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang masih banyak ditemukan di Indonesia. Ironisnya, Prioritas pemerintah tahun ini hingga tahun depan adalah menurunkan angka stunting pada generasi penerus. Pemerintah bahkan menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan yakni dari 24,4% pada 2021 lalu 21,6% tahun 2022 menjadi 14% pada tahun 2024. Stunting itu sebenarnya bukan masalah hanya di Indonesia ya, masalah seluruh dunia. Stunting menjadi masalah yang luar biasa dan kalau kita bisa lihat 2 tahun terakhir ini merupakan masalah yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada Stunting adalah gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan anak di mana diakibatkan karena kurangnya gizi seimbang pada anak dan juga infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan anak itu tidak akan tumbuh seperti anak-anak seusianya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab stunting. Yang pertama, kurangnya asupan nutrisi dan gizi yang seimbang pada anak. Yang kedua, pola asuh ibu. Yang ketiga, ada sanitasi di mana lingkungan dengan air yang tidak bersih dan juga sanitasi yang kurang baik. Yang keempat, ada kurangnya pengetahuan sang ibu tentang gizi yang seimbang untuk diberikan kepada anak sehingga menyebabkan anaknya terkena stunting. Perlu kita ketahui apa saja sih dampak-dampak dari stunting? Rentan terkena penyakit terutama yang bersifat degeneratif. Perkembangan dan pertumbuhan anak tidak optimal, biasanya anak berbadan lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Kamu pendek banget sama dirinya. Oh, kecil lagi. Kamu kok gitu sama aku? Kamu stunting ya? Kemampuan akademik anak tidak optimal. Anak, ada yang tahu 1 tambah 1 berapa? 4 Kak. Ih, 2 tahu. Kamu gitu aja nggak tahu sih. Makanya makan makanan yang bergizi dong, biar pintar. Jadi di sini ada pencegahan stunting pada bayi. Yang pertama, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang kedua, pengasuhan optimal selama 1000 HPK atau hari pertama kelahiran. Lalu yang ketiga, lakukan hidup sehat dan bersih. Lalu yang keempat, ikuti kelompok PKB agar menjadi orang tua yang hebat. Lalu yang kelima, berikan imunisasi lengkap seperti vitamin A dan obat cacing. Lalu yang keenam, pemberian ASI yang sesuai usia dari usia 6 bulan sampai usia 2 tahun. Lalu yang terakhir, pantau pertumbuhan tinggi dan berat badan anak. Pencegahan stunting pada ibu hamil yang pertama, hindari kurang nutrisi dan anemis pada saat remaja. Yang kedua, pada ibu hamil minimal mengonsumsi 90 tablet tambah darah. Yang ketiga, ibu hamil menikah di usia ideal di mana 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Lalu yang keempat, memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil yang kurang nutrisi. Yang kelima, mengecek kehamilan minimal 6 kali. Dan yang terakhir, salinan dibantu oleh dokter dan bidan ahli kependidikan.
menonton videonya. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kita beli jamu dulu. Main jangan ragu, jangan bikin malu. Ada penutupan. Oh, penutupan mendingan juga main. Ih, dia ini stunting. Stunting. Udah sini deh. Biasanya aku Yuk. Udah kah? Pencegahan stunting pada bayi yang pertama, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Ngapain dia berdoa?